Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimahullah. Marilah sebelum kita melanjutkan untuk pada pagi ini, kita senantiasa selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Dan salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini beliau Ustaz Sufan berhalang hadir, maka untuk mengisi untuk makro Ahad Barokah kami mencoba untuk menggantikannya dengan isian atau tema-tema fikih ringan yang mungkin bisa kita amalkan dalam amalan sehari-hari. Namun sebelum kami melanjutkan, izinkanlah saya secara pribadi masih dalam rangka bulan Syawal kami mengucapkan selamat Idul Fitri pada para jemaah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi ini. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Dan sebelum kami menginjak pada tema pada pagi ini, kami ingin menyampaikan sebuah permohonan doa dari Bapak Sudirman. Mohon ridhonya, mohon keikhlasannya kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir pada pagi ini, untuk memberikan doa kepada cucu dari Bapak Sudirman yang bernama Arasya Akmar Rafaiza. Mohon maaf ini tidak bawa kacamata, tidak bawa ini. Ya, saya ulangi. Mohon doanya, keikhlasan doa Bapak Ibu semuanya untuk cucu dari Pak Sudirman yang bernama Arasya Akmar Rafaiza yang habis khitan, kalau bahasa Jawanya sunatan, ya. Dengan harapan tentunya semoga lekas sembuh dari khitannya, kemudian berharap untuk menjadi anak yang soleh dalam kehidupan, mengarungi kehidupan mendatang, diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentu berguna bagi keluarga, agama, dan negaranya. Marilah kita awali doa dengan mengumpul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita berdoa untuk keselamatan anak tersebut, juga untuk keluarganya, bapak ibunya, kakek neneknya, dan juga merambah pun kepada kita semua yang hadir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang baik,
diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, diwaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqan. Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi badani, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, khususan berikanlah keselamatan, kesehatan kepada cucu dari Bapak Sudirman, saudara Arasyah, ibunya, bapaknya, keluarganya, dan kami yang hadir. Berikanlah kami kesehatan dan tumbuh kembangkanlah anak tersebut menjadi anak yang sehat, kuat dan cerdas, dan jadikanlah anak tersebut telah menjadi anak yang soleh, yang berguna kepada orang tuanya, keluarganya, dan agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lagi permohonan doa dari Bapak Sudirman, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan melanjutkan pada isian dari untuk pada pagi hari ini, ringan-ringan saja yang mungkin bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan beribadah setiap hari, yaitu tentang kami ambil tema tentang salat berjamaah dan berlomba untuk mendapatkan shaf pertama di dalam salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa salat berjamaah adalah suatu kegiatan ibadah yang sangat agung, suatu kegiatan amalan yang sangat dianjurkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mendapatkan pahala yang khusus, sebagaimana dalam sabda beliau dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang diambil dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. 27 derajat dalam angka ini mungkin bisa 27 lagi, bisa lebih dari itu, karena di dalam kaidah di bahasa Arab angka besar tersebut menunjukkan angka yang sangat besar, bisa tak terhingga, sehingga hanya Allah yang mengetahui bahwa intinya sholat berjamaah itu lebih utama dan sangat-sangat besar pahalanya. Dan tentunya itu kita di dalam beribadah, dalam amal-amal ibadah, tentu kita mengharapkan pahala yang sangat maksimal. Salat berjamaah ini tentunya adalah pada salat-salat wajib 5 waktu dan salat Jumat, dan tentu diharapkan di dalam masjid. Di dalam pelaksanaan salat jamaah setiap hari 5 kali, tentu ada tingkatan-tingkatan dari pahala yang didapatkan dalamnya.
Kalau kita sudah mendapatkan 27 kali 27 derajat dari ketingginya daripada kita sholat di rumah, tentu memberikan motivasi bagi kita untuk sama-sama sholatnya, meluangkan waktu dan mengutamakan diri untuk pergi ke masjid begitu mendengar saluran adzan. Dalam masjid itu sendiri ada tingkatan-tingkatan yang tadi saya awali, dan bagaimana berlomba untuk mendapat shaf pertama di dalam salat berjamaah. Karena di dalam shaf pertama itu ada banyak keutamaan, ada banyak fadilah, dan tentu akan mendapatkan pahala yang maksimal. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Bukhari, Tirmidzi, dan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang yang sholat di shaf pertama. Coba dengan datang yang sama, duduk yang sama di majelis ini, di dalam masjid ini, tapi hanya beda shafnya saja. Sangat besar sekali bedanya pahala yang kita dapat. Kalau kita semua di dalam masjid ini sudah mendapatkan 27 derajat daripada kita sholat di rumah, di dalam masjid itu sendiri ada yang tingkatan-tingkatan daripada amalan itu, tingkatan-tingkatan daripada pahala itu. Di shaf pertama, Allah sendiri dan para malaikatnya memberikan salawat bersalawat untuk kita yang di shaf pertama. Iring-iring pahala yang besar ini kenapa tidak kita manfaatkan? Tentu ini harus menjadi motivasi kita untuk selalu datang dahulu, mensegerakan pergi ke masjid begitu mendengar seruan adzan agar mendapatkan shaf pertama. Dalil lain yang menyebutkan keutamaan dari shaf pertama adalah dalam sebuah hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkan kecuali dengan diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu, di zaman Nabi itu, sholat itu rebutan di shaf pertama karena mengetahui fadilahnya, mengetahui keutamaan daripada duduk di shaf pertama itu, sehingga sampai beliau bersabda seperti itu, menunjukkan bahwa betapa utamanya duduk di shaf pertama dalam sholat berjamaah, baik itu sholat fardu maupun sholat jamaah Jumat. Sehingga Nabi bersabda seperti itu, bahwa menunjukkan kalau para sahabat itu rebutan. Sebagai contoh, mungkin di shaf ini kira-kira isinya 15, yang datang bulan itu sampai 20-25, dan itu akan rebutan. Maka berdasar dalil dari sunnah ini, sampai dibolehkan untuk mengundi yang duduk di shaf pertama itu, karena semua mengetahui, para sahabat mengetahui, kita harus mengetahui bahwa di shaf pertama ada keutamaan
dari pahala itu sendiri. Sehingga kalau perlu harus diundi, itu sudah beliau, dan itu dalil ini membolehkan untuk dalam hal seperti itu untuk melakukan undian yang sangat positif. Hadis yang lain menunjukkan keutamaan daripada saf pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Hadis ini menunjukkan tadi bahwa di dalam saf-saf di dalam masjid ini ada tingkatan-tingkatan pahala yang didapat. Ini juga berlaku untuk ibu-ibu ya. Kalau masjid itu posisi jamaah laki-laki dan wanita terpisah, yang minimal seperti yang kita ada di sini, ada tabir yang menutupinya. Itu kaidah dari sebaik-baik saf bagi laki-laki dan perempuan adalah di depan. Tetapi ada masjid yang tidak mempunyai tabir. Jadi satu masjid ruangan ini laki-laki dan perempuan itu sama, hanya laki-laki di depan, perempuan atau wanita di belakang. Ada masjid-masjid yang tidak menggunakan tabir sama sekali. Di situ bahwa sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang di depan, dan sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang di belakang, yang paling belakang. Itu kalau saf atau masjid ini tidak menggunakan tabir atau pemisah antara pria dan wanita. Namun sebagian besar di Indonesia kita tahu bahwa minimal ada tabir dan sekat seperti yang kita lihat di sini. Walaupun tidak merapat benar, tapi itu sudah bisa membedakan saf wanita dan saf laki-laki. Sehingga saf yang terbaik bagi wanita sama dengan saf yang terbaik bagi laki-laki, yaitu di depan. Jadi ibu-ibu tetap berlaku pada saf yang paling baik di safnya ibu-ibu adalah saf yang paling depan. Dari 3 hadis tadi menunjukkan bahwa betul-betul saf pertama ini mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan yang sangat istimewa. Kalau kita hitung matematikanya, kita di masjid sudah 27 derajat, kemudian kita di depan sendiri itu sudah mempunyai keutamaan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa pada saat salat Jumat, jamaah Jumat, saf pertama itu pahalanya seakan-akan atau sama seperti kita berkurban unta. Saf pertama. Lalu siapakah yang saf pertama di sini? Ya, barisan saf pertama tentunya yang menempati saf pertama, bukan yang hanya datang pertama, tetapi yang betul-betul saf pertama, yang ada di saf pertama itu sendiri. Dari uraian tadi memberikan motivasi kita bahwa kita dianjurkan oleh Nabi untuk selalu menempatkan diri pada urutan saf-saf terdepan. Jadi begitu kita datang, tempatkan diri kita pada saf yang pertama. Karena dalam nidom atau daripada ibrah daripada ini, kita dianjurkan untuk bersegera. Ya, kalau semuanya punya pengetahuan, punya
ilmu bahwa sholat pertama itu mempunyai keutamaan, tentu akan berlomba. Dan dalam berlomba dalam kebajikan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam penggalan di kitab Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan. Mungkin bisa dilihat nanti di surat Al-Maidah ayat 48. Satu ayatnya panjang, tapi di dalam tengahnya ada penggalan bahwa perlu diperintahkan kita untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Nah, dalam menempatkan diri pada sholat pertama tentunya selalu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau semua sudah berlomba-lomba, tentu untuk mendapatkannya kita harus datang lebih awal. Di dalam kita bersegera begitu mendapat seruan adzan, itu adalah suatu kebaikan, suatu kebajikan yang harus kita usahakan. Di dalam amalan kebajikan tentu akan membawa amalan-amalan kebaikan yang lain. Nah, kalau kita sudah bisa berdatang lebih awal untuk mendapatkan shaf pertama, tentu kita akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan kebajikan yang lain. Yang pertama tentu kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat rawatib. Khususnya di dalam sholat subuh kita bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh, yang dimana dalam hadis bahwa pahala daripada sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, kalau kita datang lebih dulu, kita datang lebih awal, bersegera datang dalam masjid, tentu mempunyai kesempatan untuk melakukan sholat. Kesempatan yang kedua, kita mendapatkan waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana kita ketahui, waktu mustajab berdoa adalah salah satunya adalah waktu antara adzan dan iqamah. Di situ tidak ada doa yang tertolak. Dalam waktu yang singkat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Karena di situ adalah salah satu dari waktu mustajab selain waktu-waktu yang lain. Dengan datang lebih dulu kita mempunyai kesempatan waktu, masih sisa waktu untuk melakukan doa. Doa apa saja? Doa yang kita lantunkan sendiri, doa yang dari hati kita untuk keperluan kita. Semua keperluan kita mohonkan kepada Allah dalam waktu yang sangat mustajab. Demikian yang menjadi ibrah, menjadi motivasi dari kita. Jadi maka sangat disayangkan apabila bapak-bapak ibu semua datang ke masjid, justru datangnya awal tetapi memilih duduk di belakang, memberikan kesempatan pahala kepada orang lain. Maka marilah kita amalkan sunnah ini. Mari kita amalkan nasihat dari Nabi kita ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk selalu datang awal pada setiap panggilan adzan dan menempatkan diri pada kita berebut berlomba untuk mendapatkan shaf pertama yang mempunyai keutamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.